Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, senang sekali pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Everyday with Jesus. Jangan sok-sokan ketika kita berbuat dosa. Apa yang saya maksud dengan sok-sokan seperti itu? Karena banyak orang ketika dia berbuat dosa, dia dengan dalam tanda kutip gagah, dia berkata, biar aku tanggung sendiri akibat dari apa yang aku lakukan ini. Kelihatannya dia orang yang heroik, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tetapi kita harus mengerti bahwa dosa itu akan menghasilkan sebuah rentetan akibat yang panjang. Jadi kalaupun ada orang yang berkata, biar aku sendiri yang tanggung akibatnya, sebetulnya dia tidak pernah menanggungnya seorang diri. Akan ada orang-orang tertentu yang harus kena getah dari apa yang dia lakukan. Contoh misalnya, ketika ada seorang ugal-ugalan ketika sedang berkendara di jalan raya, dia ngebut tanpa memperhatikan faktor keamanan, rambu lalu lintas diterjang luar biasa, dan ketika terjadi kecelakaan, dia mungkin bisa berakibat fatal. Apakah dia sendiri yang harus menanggung akibat? Tentu saja tidak. Pengendara lain mungkin juga harus terkena getahnya. Pengendara lain yang tabrakan dengan dia itu juga harus berurusan dengan polisi mungkin, dan kendaraannya harus rusak dan seterusnya. Jadi tidak ada orang yang boleh berkata bahwa biar aku sendiri yang tanggung akibatnya. Di dalam Alkitab kita mengerti bahwa Yudas itu mati dengan cara gantung diri. Ketika dia menggantung dirinya, bunuh diri di sana, maka Kisah Para Rasul mencatat bahwa tanah itu disebut dengan Hakal Dama, yang artinya tanah darah. Jadi tanah di mana Yudas gantung diri ini sudah disebut menjadi tanah darah. Dan itu persis sekali apa yang dinubuatkan dalam kitab Mazmur. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Jadi Anda bayangkan bahwa tanah yang dalam tanda kutip tidak tahu apa-apa, tetapi ketika Yudas mati di tanah itu, tiba-tiba saja tanah itu menjadi sunyi sepi, tidak ada penghuninya. Tanah pun ikut kena getah daripada apa yang dilakukan oleh Yudas. Bukankah dalam keseharian kita juga mengerti akan hal ini? Sebuah hotel dipakai orang untuk bunuh diri misalnya. Apakah hanya orang yang bunuh diri itu yang tanggung akibatnya? Tentu saja tidak. Hotel yang tidak tahu apa-apa itu pun terkena getahnya. Ketika berita itu jadi viral, orang-orang takut untuk menginap di hotel itu, bukan? Demikian pula halnya dengan hidup kita. Ingatlah baik-baik, hidup kita ini selalu memberikan efek domino. Kalau hidup kita baik, efek dominonya adalah orang-orang di sekeliling kita pun akan menikmati dari kehidupan kita yang berbuah dan yang baik itu. Tetapi ketika hidup kita sembrono, kita jatuh di dalam dosa, jangan berpikir bahwa hanya kita yang menanggungnya. Tahukah Anda bahwa keluarga kita itu pasti menanggungnya? Pasangan kita pasti menanggungnya. Anak-anak kita pasti ikut menanggungnya. Ketika ada orang tua yang dia melakukan sebuah dosa, kejahatan, dan terbongkar, keluarganya pun akhirnya ikut tertekan, bukan? Jadi dengan kata lain, janganlah sembrono dengan hidup ini. Pikirkan ketika kita mau bertindak, dosa bukan hanya kita yang terkena akibatnya, orang lain pun juga bisa kena getahnya. Jadilah bijak. Tuhan memberkati.